me gana parte sina me matang kayu sima gabuna bumbuna me bekasaya duga me cerindunga me sina matu agia me lama kami ni payung iname kami tarik ke babari me batang kayu sirang gasana me sina matu agia me ni panca kanu hangatana kami ame tema gedi ngamin Mada mundekah sepeda. Pantuna Pulau Sepang buhe Batang Pinang di Jalan Nananda Pak tinggi. Masuk nekadu gundang, masuk nekadu bimbang. Kami kewina bersatu untuk perjuangan kadu. Hidup Pasar Bari. Kaca melihat Pak Bari Jambi kana Singalapu. Walau besip aku ni cuma aku tetap untuk kadu gak suara. Hidup Pak Bari. Utangan selapang Pak Bari bagaikan telang. Utangan munu bagaikan udang. Asal ke kadu bagi menang. Untuk kadu ke kugiling sere kowe kadri benek cerai asal menang bagi Pak Bari. Hidup Pak Bari. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka bimbingan teknis angkatan kelima peningkatan kapasitas petani dan penyuluh wilayah koordinasi Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Suhardi. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya semua hajat kita dan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وصل عبادنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمؤلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بالإيمان
ومسنا بالإيمان وسرنا بالإيمان وأدخلنا جنات وآل. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله، سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعبدا في الجسادنا وجلدا في العلمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم اختم علينا يا رسول الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله في سوء الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة ونعمة وسلامة يا الله، وسهادة يا الله، والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan mewakili Kepala Dinas Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan kekuatan sehingga dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Yang setia dengan kami, mari bersama kita kirimkan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Haji M. Salim Fahri, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang terhormat Bapak yang mewakili dari Pol Bangtan Medan. Yang terhormat Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kecamatan Royalas. Yang terhormat Bapak Camat, Penghulu Desa Puluspang, beserta tokoh masyarakat dan tokoh muda perempuan yang hadir di tempat yang berbahagia.
Pertama sekali kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas. Beliau tidak bisa hadir sehingga kami diberi waktu untuk menyampaikan sambutan beliau. Namun selain sambutan, kebetulan kami juga sebagai narasumber yang dipercayakan oleh panitia pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu hadirin beserta Bintek yang sangat kami banggakan. Pertanian ini merupakan soko guru ekonomi Indonesia. Pendukung utama ekonomi Indonesia ini di pertanian. Krisis moneter, pertanian tetap bertahan. Kalau sektor yang lain banyak yang ambruk, sektor pertanian tetap bertahan. Dari awal kemerdekaan Indonesia, sektor pertanian ini tetap menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah, ya Bapak Ibu juga sudah merasakan saat ini bagaimana begitu besarnya perhatian pemerintah kepada sektor pertanian. Karena di sektor pertanian inilah tergantung kehidupan manusia. Karena di sektor pertanian inilah terletak ketersediaan pangan pokok bagi manusia. Kalau kita pangan pokok kita padi, maka sebagian besar petani kita bergerak di komoditi padi. Tidak terlepas juga Kabupaten Aceh Tenggara. Jadi syukur alhamdulillah, saya sudah mengabdi di pemerintahan ini 30 tahun. Belum pernah ada anggota DPR, apalagi DPR RI, yang membuat program semasif ini untuk masyarakat. Kebetulan saya kenal, ya bukan lagi sekedar kenal, tapi sangat-sangat kenal dengan Pak M. Salim Fahri. Nah, kami sama-sama dari nol dulunya. Ya. Kalau kuliah, beliau ini junior saya seniornya kalau kuliah. Cuman rezeki jilain sudah. Sudah ini pusat kerja mewakili kita. Aku tetap menjaga kandang di Aceh Tenggara. Cuman itu pun alhamdulillah. Yang penting kita sama-sama membangun petani. Dengan Pak Sanusi juga anggota DPRK. Dulu kita sama-sama bermitra di bidang pertanian. Kebetulan saya pertama angkat sampai sekarang itu ya di sektor pertanian, bergerak di sektor pertanian. Jadi alhamdulillah perhatian dari Bapak Komisi 4 ini untuk sektor pertanian ini sangat-sangat kita dukung. Dan bukan hanya untuk tahun ini saja, kalau bisa tahun depan, 5 tahun yang akan datang pun beliau tetap memperhatikan pertanian seperti ini. Kemudian yang diprogramkan oleh beliau untuk mendukung sektor pertanian ini, bagaimana peningkatan kapasitas petani dan penyuluh. Karena penyuluh itu merupakan mitra petani sebagai media penghubung antara dinas dengan petani. Penyuluhlah berperan di situ. Penyuluh memberikan pembinaan, penyuluh memberikan bantuan, fasilitasi, komunikasi, pelatihan dan sebagainya. Yang kita lihat selama ini misalnya masalah IRDKK. Kayak ini IRDKK ada. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi menyusun kebutuhan kelompok terutama pupuk nggak secara elektronik sendak. Jadi belot Bapak Ibu yang tidak masuk di dalam daftar IRDKK, nah, mungkin yang perlu dicek pertama sekali NIK-nya. NIK, sendah NIK ke online. Jadi kalau NIK Bapak Ibu belum pernah di online kan di Capil, di daftar nanti di IRDKK karena mau masuknya. Akhirnya tidak muket, kayak udah daftar gitu. Protes kita penyuluh. Karena NIK-nya tidak online. Jadi kalau nanti ada datang anggota kami, para penyuluh ke lapangan, meminta KTP, meminta KK, komplit. Karena ini untuk mendata berapa sebenarnya kita butuh pupuk per MT. Nanti dikali 2 MT berapa kita per tahun. Dasar pendataan ini
maka pemerintah mengalokasikan kebutuhan pupuk untuk kita. Walaupun selama ini banyak kasus, banyak kejadian yang tidak mengenakan tentang pupuk subsidi ini. Kita lihat nanti pupuknya ada masuk ke kios. Besok kita datang sudah habis. Nama kita terdaftar di kios itu sebagai penerima pupuk subsidi, tapi barangnya nggak ada. Inilah kita patut mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Salih Fahri. Ya, babak habis mafia yang bermain di pupuk subsidi ini. Dan kita lihat di media online ya, beberapa tahun yang lalu berapa truk ditangkap orang yang bawa pupuk subsidi. Karena itu adalah untuk rakyat. Supaya kita yang terdaftar IRTKK di kios di mana kita itu terdaftar dapat jatah kita. Lo jatah ternyata begini kita dapat langsung pupuknya. Walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi. Karena yang disediakan dari kios yang dari kita tebus itu mungkin tidak cukup untuk pupuk kita. Karena memang kebutuhan pupuk itu hanya dibatasi 2 hektar. Lot P tanah itu 4 hektar, nak mu nggak 4 hektar lot pupuk subsidi. 2 hektar amin paling gue. Cuma kita kan jarang yang punya lahan sampai 2 hektar. Kalau jadi si sito-sito ini bisa level udah setengah sah amin karena memang lahan tidak cukup. Jadi mau IRTKK di perhitungan jumlah yang diterima oleh petani berdasarkan luas lahan. Jadi dari Bapak penyuluh bagi kita lapangan cek lahan terpaksa harus ikut tunjukkan lahannya di mana. Karena IRTKK penetapan penerima, jadi lahannya ditetapkan dengan GPS titik koordinat. Jadi butuhnya koordinat. Nah, bisa main-main lagi. Jadi tujuannya apa? Supaya pupuk subsidi ini tepat sasaran, itu maksudnya dibuat pemerintah gitu. Ya nanti kita yang butuh memang kita betul-betul sebagai petani tidak dapat. Nah, jadi kepada Bapak Ibu kalau nanti ada datang dulu meminta kakak, kemudian meminta ke lahan untuk mengambil foto, mengambil GPS lahannya, tolong ada partisipasi dari Bapak Ibu. Ulang pula, karena lo pugeri anggota kami kasar petani ya, beli nempukan KTP, pernah kita lo dapat B. Belum gini ada. Inilah ke depan kita perbaiki. Jadi dari sini ke depan, kebetulan Pak Jeffrey Haris, koordinator PPP Lawai Alas hadir. Kebetulan saya juga penyuluh Bapak Ibu. Saya juga KJF Kabupaten, Kelompok Jabatan Nasional Penyuluh di Kabupaten. Jadi seluruh koordinator PPP itu di bawah koordinasi kami. Nah, jadi apa-apa masalah Bapak Ibu itu bisa kita koordinasikan tentang pupuk terutama, karena ini masalah krusial masalah pupuk ini. Kalau masalah bibit, masalah yang lain-lain yang non subsidi, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan sebagainya ada yang dari Pak Salih Fahri yang bagikan ke kita. Mungkin kalau dari dinas anggarannya tidak cukup, beliau yang memperhatikan untuk penyediaan bibit, benih dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Salih Fahri yang mana hal ini sudah membantu tugas Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara untuk memajukan pertanian. Sehingga program-program yang diinginkan oleh pemerintah, terutama swasembada pangan, insya Allah ini bisa tercapai. Tidak perlu kita hiraukan, kita swasembada pangan tapi ada impor beras, itu tidak usah kita pikirkan itu. Yang penting, apa program pemerintah, kita ikut partisipasi. Komoditi utama kita padi, kita laksanakan komoditi itu dengan baik. Ada pelatihan seperti ini kita ikuti dengan baik. Karena di sini banyak ilmunya, banyak ilmu dengan fintech, dengan latihan dan sebagainya. Walaupun penyuluh kami di lapangan juga sudah memberikan ilmu-ilmu yang diperlukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Pertanian Medan yang diwakili oleh Bapak John Kedan ST, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada kegiatan BIMTEK peningkatan kompetensi pertanian bagi petani dan penyuluh
di Kabupaten Aceh Tenggara. Teriring salam, selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami banggakan anggota DPR Republik Indonesia Komisi 4 Bapak Haji Muhammad Salim Fahri SME. Kemudian yang kami hormati Bapak Hasanusi anggota DPRK Aceh Tenggara. Kemudian Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Lawe Alas. Yang kami hormati Kapolsek Lawe Alas. Kemudian yang kami hormati dan Ramil Lawe Alas. Bapak tokoh masyarakat dan tokoh muda perempuan, serta yang kami banggakan dan muliakan seluruh peserta BIMTEK Petani dan Penyuluh Pertanian yang berbahagia. Pertama-tama saya atas nama Polbangtan Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak anggota Dewan dari Komisi 4 dan tenaga ahli atas dukungannya yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga dapat terlaksana walaupun pada bulan Ramadan. Selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Pertanian Aceh Tenggara yang sudah mempersiapkan pelaksanaan BIMTEK ini. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan. Ketersediaan sumber daya manusia pertanian yang inovatif, kreatif, profesional, mandiri, dan mampu bersaing, serta berwawasan global untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perlu mendapat prioritas program pembangunan pertanian dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu dari tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu menyediakan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia, kemudian meningkatkan kesejahteraan petani, dan yang ketiga meningkatkan ekspor pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan kuantitas. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai unit kerja Kementan mempunyai program 3 aksi dalam mendukung tujuan pembangunan pertanian, yaitu penguatan klastera tani, kemudian penumbuhan pengusaha pertanian milenial, serta mendukung program-program utama Kementerian Pertanian. Bapak Ibu peserta rapat yang kami hormati, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani, maka upaya yang dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal bagi pelaku-pelaku pertanian dan penyuluh merupakan ujung tombak transfer teknologi dan petani sebagai penerima manfaat. Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan BIMTEK ini sangat diperlukan untuk memberikan pencerahan maupun menambah wawasan bagi petani dan penyuluh sebagai pelaku-pelaku pertanian. Bapak anggota DPR yang kami hormati, bahwa kegiatan ini merupakan BIMTEK tahun ketiga yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan jumlah 80 orang yang berasal dari Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun keluaran bimbingan tes teknis ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh. Kami harapkan kegiatan BIMTEK ini dapat menambah wawasan para peserta BIMTEK dalam kegiatan pertanian
baik dari hulu maupun dari hilir, serta dapat memotivasi untuk dapat melakukan usaha bisnis di bidang pertanian. Bapak dan Ibu sekalian, kami Polbang Tan Medan adalah UPT pusat yang ada di Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, bergerak di bidang pendidikan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mempunyai anak lulusan SMA, bisa mendaftarkan di Polbang Tan Medan, karena pendidikan di Polbang Tan Medan biayanya gratis, semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi kami harapkan ada wakil dari Aceh Tenggara ini. Kami informasikan kalau untuk SMKBP Pak Salim sudah ada yang kami undang untuk kuliah di Polbang Tan Medan, dan sudah ada alumni dari Kabupaten Aceh Tenggara. Mudah-mudahan mereka tamat dari Polbang Tan Medan dapat membangun pertanian di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Saya atas nama Polbang Tan Medan mohon maaf bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada kurang pada tempatnya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan anggota dapat mudah-mudahan tali persaudaraan antara kami dan Bapak Ibu sekalian bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita dalam menjalankan kegiatan dalam bulan puasa. Apabila Pak John menurut kata Ustadz yang baca doa tadi, apabila kita mau membantu dengan ikhlas di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Betul tak Ustadz? Ini Ustadz Depe pagi. Panitia, Ustadz jangan ada amplop juga. Maju ke belit. Gak calus, mana mungkin nih? Tenangkan Ustaz. Asal kanu ingat nak saling pagi, mudah-mudahan lapang rezeki kita terina. Tadinya saudara putrina. Saya pribadi, dia kan dimanapun sekarang, boleh orang berkata, fakta yang menyatakan. Di mana kami pasti ada tim relawan kami. Tak apa musibah ni kecamatan dia soal itu relawan kami masuk walaupun mengantarkan segelas 12 aqua. Relawan Salim Fahri akan masuk. Khususnya kepada orang saudara kita yang tertimpa musibah. Karena apa Pak John? Saya dan Hasanusi sadar, tanpa Bapak Ibu ini kami tidak ada apa-apa. Betul tak? Malah hebat kami dah. Dia sedang makan lidah, gagah dah kupai. Kaya tak gagah kau pergi pilih. Kau ini makna ingat kendin. Bijak lagi penghulu tenang. Seluruh desa di Kabupaten Aceh Tenggara, bikisan Salim Fahri insyaAllah akan masuk kepada seluruh masyarakat. Pertanyaannya siapa berani seperti Salim Fahri? Ada apa enggak nih? Jelas jadi tenang belit. Malam pagi dawak berumah kuliah mana pagi. Siap. Setiap tahun kita melakukan ini bukan karena tahun politik, tidak. Setiap tahun kita lakukan. Memang saudara-saudaraku tidak rindu dapat. Kasa kita minta khususnya di pemukiman Miak Mentelangi, siapapun pemimpin di Aceh Tenggara Anda, ulang kita cerita-ceritai, ulang salah-salahkan. Kalau dia tidak baik, ulang ikut. Tak boleh. Tak boleh kita menjelekkan orang, mungkin Ustaz. Apabila kita menjelekkan orang, kita pun akan lebih dijelekkan kalah. Terserah pendin. Dapat kena anggap pendin, mau partai mana kalian anggap bagus, partai balik terina. Golkar sama, PAN sama, Nasdem sama, PA sama, PD.
partai itu baik semua tuh Pak John. Cuma insya Allah untuk Aceh Tenggara Partai Golkar lah yang terbaik. Karena dibuktikan, le kini pesta, dia ada aku, dia kini undang, mau pasti roh aku. Gokal pengen nak gokal nak. Betul tak? Betul. Ya, contoh, aku nak buat cerita-cerita. Tu Camat, pilih kalau tanda pari dia, lucu. Saya kira al-butok dia. Betul ni. Dah ia pernah kau dia. Kan, ini betul sudah tu. Kita harus sadar. Semacik-macik aku begini masuk ni kak. Jadi harus ditinggal. Aku Hasanusi manusia yang tidak sempurna. Pilih dia. Sebab tu lebih lah kan salah al-butok dia. Mampan lah hari dia kerja. Si Hok isi kita ni dia. Al-butok kai. Jadi makan tu dah. Ha? Situ kan. Ulah geran bangku al-butok ni kan. Butok kedai kuping bahan dia sudah. Ha, betul. Kata mong kaya butok lanjut siu tu menda. Lima. Mau sok nanti pe. Kalau mau nak pergi 6 7. 60 tu. Okey, udah tu kan udah tu. Ini. Kalau syukur tak kai. Aku nak malu. Saya aku. Betul ni. Masa aku buat bulan puasa, cuma kan cermat ni sebab okey. Artinya dia umur 55, saya lahir 68 Pak. Oh balik ni, mana aku buat balik kan dulu ni? Jadi ini saudara-saudaraku Brina yang perlu kai. Dia aku ingatkan kepada masyarakat. Mau siapa calon pulang ni jelek-jelek ke? HTP support. Mana yang baik, baik kita. Dia pernah tu dia bukan dari itu. Lah, dia kata budak aku minta tandai dia kata si dia enggak KIP aku pilih tidak bagi. Betul ni. Apa aku fail urus sekolah lu ke? Rektor aku ni. Rektor dijajah sila pay buat aku. Masa kan nak pilih je dah. Lah simpan ke mari. Kau buat baik. Dia apa nak tanya dah? Well aku mau kumpul dekat pendek. Dia soal cerita. Nah, kai cerita. Anda apa? Putra Aceh Tenggara. Dapur putera tu sabu. Dapur rumah aku terbukit. Ulang lep yang menjelek-jelek ke PT dah. Mari kita bermain politik yang satu. Jangan karena politik rusak persaudaraan. Kau paham tadi? Anda dia kita nak Anda belah ahli, Anda belah Haidin, ubat. Aku saya nanti saya dah belah ahli dia ni. Betul. Belah Haidin, saya harap aku Haidin pada dia. Dia memiliki. Masa hati-hati. Untuk siapa? Pekan bahaya. Kami mohon berkenan untuk membuka acara secara resmi kepada Bapak Haji Muhammad Salim Fahri SAMM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak John dari Polbantan Medan yang kami hormati, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Pengulu yang kami banggakan, Pak Asragapa mewakili Kepala Dinas Pertanian, sahabat kami, teman kami seperjuangan, walaupun nasib agak berbeda. Karena Pak Seragapa tadi kenapa dia pidato berdiri, Pak? Kalau duduk dia nggak kelihatan, Pak. Makanya Bapak itu berdiri. Kita ini kenapa nggak berdiri? Karena saya, Pak, mulai dari tadi pagi acara Pak sampai sekarang.
Wajar karena badan kita tinggi besar, tidak seperti Pak Seragapa. Si sebelah kayak kami Hasanusi. Pak Hasanusi ini anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Sudah 2 periode. Selanjutnya mau calon anggota DPR Aceh. Ulang salah pagi. Pak Sanusi Nepe boleh go bantutna di kemukiman Miak Mentelang. Tebe pagang masjid kayak ketua Perina. Sebeguna Hikmah Santi. Ini seorang perempuan Pak Kapolsek yang suaminya anak berasal dari Bambel. Kalau potongan suaminya memang macam bintang film India. Jadi suaminya di mana bagai film India. Kawannya rumah nanda. Tepuk tangan untuk Hikmah Santi. Hikmah anda aslinya anak kita kepala. Buaknya let kayak kelana kertasokna. Hikmah anda si calon anggota DPR. Cuman masalah kertasok mesti kena bayar. Tak mau beri. Sembeguna Musliati Lim Kelana. Ende anak abang kami Haji Ju. Dia DP calon anggota DPR. Dan Cahaya Sanusi nanti kalau ada. Bukan Cahaya Arnold. Mana Sanusi dia kita kirim bertiga satu. Lah sebuah hari saudara ngek kuda malah tidak kau Aminullah. Dia sendah pengulu Sumuralas. Perlukannya aku perkenalkan baka-baka. Lah sebuah hari ada. Halo kau. Ini Apa ya? bagus tidak mungkin ya. Net, beda kau net. Kopi calon beda kantor. Ada pasti promosi sudah. Potongan cocok. Lihat lalu barang Sanusi. Sudah tusuk kau lalu barang Sanusi. Tepuk tangan untuk calon-calon kita. Kalau Pak Camat nih, Pak John, sahabat saya dari dulu. Dia tidak mau banyak bicara, cuma banyak bekerja. Kasih ulang buat ke Camat, tepuk tangan untuk Camat tuh. Pak Dengar. Pak Desi tepuk tangan, boleh jatah lah. Pak Darlangelda, tidak lebih kayak ini tuh belum sudah WA Anda, sumpun ibu. Sedang dapur kan tu, di mana buka kata ibu. Sedang acara bu Pak Salipari, rumah kebukunan ini. Ada sampingnya dah Pak Mangun Sonda, salah satu polisi di Aceh Tenggara paling gagah. Tepuk tangan untuk Pak Kapolsek. Pengulu dah memang pilih dah. Masuk perkenalkan satu persatu. Artinya kayak Pak Camat, warinda kita bisa bersilaturahmi dalam ikatan persaudaraan. Dalam kita bingkai satu acara bimbingan tenis peningkatan kapasitas pertanian. Kayak gunung lala-lala bedie. Saat nanti narasumber memberikan penjelasan, ada manfaat nanti untuk peserta BTEK. Manfaat pertama, itu manfaat kedua Pak John. Manfaat pertamanya bisa bersilaturahmi. Bisa bersilaturahmi, khususnya pribadi saya dan Hasanusi. Kami sudah Bapak, Ibu pilih dia. Pernah kan luar biasa. Lo anggota DPR, baik tingkatan apapun, dan dapat ngatur kena masuk pilih bagi dia calon dia. Cocok? Doktor ni kami doa Hasanusi pilih. So macik-macik Hasanusi dah, walaupun anak-anak peta politiknya goja nak ikut aku. Jadi bukan betul lagi. Biar aku ya, walat pagi. Tuhan akan membuktikan sesuatunya itu nanti. Kali ini saudara-saudaraku Gerina, kita bisa bersilaturahmi. Polemik kita bisa dia saling yang mana belum kenal, saling kita mengenal. Seluruh rangkaian kegiatan mengizin Pak Kepala Desa, tokoh masyarakat, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Darangnya. Saya secara pribadi sebagai anggota DPR RI bangga
ada acara yang kita bawa ke Desa Pulau Sepang yang notabene-nya Kecamatan Walialas. Kemarin kami di Kecamatan Tanah Alas. Ini acara polbangkan dengan anggota DPR, Pak. Saya ini tidak dikaitkan. Saya semua orang tahu saya ketua Golkar, Pak. Makanya baju warna kuning saya buat, Pak. Pak kuning ini apa, Pak? Dia semua orangnya. Kuning ini mau membantu orang. Bukti, kita hari ini di bawah pohon beringin. Artinya sejuk. Ini tidak di ruangan, Pak. Ini sebagai bukti. Cuman hari ini kita bukan urusan berpolitik, kita urusan pertanian dalam acara Intek. Pertanyaannya, isi si Pak mana cara agenda? Gue pilih dia Pak. Oh, Pak Pak. Kalau saya, kemana saya Pak? Terus terang, wilayah khususnya Miak Mentelang ini kemungkinan namanya Pak. Ada bantuan bibit. Iya namanya sini Pak. Kalau kita bawa, matok tidak beda. Kita bawa hampir semua saya tumpahkan di pemukiman Miak Mentelang. Betul enggak? Sebab kalau saya buka data, suara pribadi saya di pemukiman Miak Mentelang menang telak. Wajar Salih Pari membuat acara di pemukiman. Itu pun Pak John. Kita buat acara, kalau pulangan tidak pakai amplop, tidak laku udah. Ya memang ke zaman lo. Betul enggak? Ini coba bayangkan, jangankan gendit, camat pebok yo. Kapolsek pun mau, paling-paling daramil tidak mau. Hendak kok daramil kalau ke camatnya malah anggotanya ya lo kenapa? Artinya apa? Kegiatan kita hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa kita cok di puasa. Dan ini sesudah buku. Ini untuk pencerahan bagi kita. Mantu ingatkan, ICP kita kalah tani dari. Cuman untuk calon DPR RI kai lah video memasuk ke luar. Aku kaya tidak aku bantu kita ni. Seluruh aspirasi kumpul tu ya. Satu robot nano kan kumpul ke sini. Kaya cerita ni. Dia malah dia nak cani dia. Tanduk lek di. Mandi kul pe. Jadi artinya, jadi kan kau kumbah. Apalagi bagi gek-gek kuda tuang-tuang kuda kuda. Ulang pagi kerja sesuatu. Ulang kita dia salah pangkas kita, rugi kita sekolah mau pangkas. Salah milih 5 tahun, salah milih pemulu 6 tahun. Terakhir ada masalah pupuk. Kita si candu beda. Pak Asragapa sudah berku sahabatku dan Pak Camat Kapolsek. Tadi barusan juga saya koordinasi dengan Pak Kapolres lagi luar daerah. Masalah mafia pupuk subsidi di Aceh Tenggara tidak ada ampun untuk aparat keamanan. Artinya jangan terlampau tersiksa rakyat bawah ini lagi. Kaya katakan Seninir Pus Seragapa, masalah RDKK Pak Seragapa kami akui. Cuman yang paling panik masyarakat kita ada Pak Seragapa. Masuk rupanya dia dalam daftar RDKK, tidak ada pupuk dia dapat, betul kan? Betul. Ini tolong pemerintah daerah atas nama rakyat, khususnya rakyat yang hadir di sini, kami meminta tolong dibersihkan RDKK. Sedih sudah nasib masyarakat Rohde. Masyarakat kalangan bawah yang mengharapkan pupuk bersubsidi. Jangankan harga head lebih negara oknum-oknumnya. Semoga dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga disadarkan Allah apa yang dia kerjakan. Sampai kapanpun Salih Pari akan mengejar mafia pupuk. Pak, saya beranggapan distributor, saya bukan menuduh distributor, oknum.
Bayangkan barang sudah ada, terbukti penangkapan. Orang sudah ada ditangkap, saya pun ikut menangkap. Kadang saudara-saudara hukum hina. Abang-abang kami, sini-siniku, tuan-tuanku, kalian yang ahli Facebook. Kalau ada selalu salib pari mengedor masalah pupuk, bukan salib pari kita. Cuman kecintaan seorang salib pari terhadap masyarakat kecil. Tidak ada anggota DPRK kalau Sanusi menghantam pupuk kecintaannya terhadap masyarakat kecil. Tidak ada niat kami lain, kaya si pupuk. Mas jengkal pelek, mas jengkal pelek. Kalau pupuk ini bisa teratasi Pak Camat, insya Allah. Kalau ada pun oknum-oknum, saya katakan tanda kutip oknum-oknum yang bermain-main di pupuk yang lalu, sudahlah, bertobatlah kita. Ke depan kita akan kejar siapapun orangnya. Andaikan pupuk ini bisa terselamatkan yang tong 8.000 ton, mudah-mudahan petani kelas bawah akan menikmati nanti pupuk yang namanya harga subsidi. Saudaraku, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan kita semua. Tidakkah terpikir kita, banyaknya masyarakat Aceh Tenggara yang saat ini ngeluh upahan di Tanah Kabu. Kenapa ngeluh upahannya? Karena kok malah ada KIP. Sedih. Marilah kita berpikir agar saudara-saudara kita siada muka dampe ulang yang ngeluh upahan nanti dengan pemerintah memberikan pupuk dan bibit. Salah dia akan mau berusaha di kampung sendiri. Yakinlah ini dulu. Tolong sama-sama kita berpikir. Dan tidakmu kita pikirkan ulang cacat. Sebab kita dah Sanusi, kita bawa ke DPR. Dalam kita tahu masalah kalau tidak kita ungkapkan, yakinlah Tuhan akan tuntut nanti apa kerjamu sebagai anggota DPR. Kita kami dah. Itu harus diingat. Dia masalah pupuk, ulang kuat naik. Mana tak usah takut, ulang biar. Mana yang ada kios-kios menjual di atasnya tidak masuk akal apa? Mari biar. Saya akan bela. Masukin dia. Kalau masalah pupuk. Dan insya Allah dalam beberapa minggu dah akan terungkap bagi siapa mafia pupuk. Mudah-mudahan yang buka-buka. Ini kan dukung masyarakat. Sedih tak? Sedih tak? Kita kan tak tadi itu. Kenapa Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, masyarakat mau beli 200 pun? Sebab ketika dibeli pupuk yang non subsidi 530, betul? 280 Pak satu kol. Itu pun tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena diselewengkan. Siapa bilang diselewengkan? Sudah terbukti, tangkap di Tanah Karu. Itu tidak ada yang kebun sawit tidak ada punya hak pupuk subsidi. Malah buah pedi. Sebab dijelaskan Pak Seragapa tadi, petani yang 2 hektar cuma lebih pus 2 hektar malah sehari. Coba ini ditertibkan pemerintah, mudah-mudahan kita sejahtera. Mau sejahtera, mau kadeh. Alah Camat, kita tak boh tong Camat. Camat lah pengulunan dia 20 lo. Tidak pergi Camat boleh paham kau pengulu masyarakat dia kuning. Kalau bukan kita bela Pak Camat, masyarakat ini siapa yang membela dia? Dan harus yang benar tuh harus berani kita katakan bahwa itu benar. Yang salah katakan salah. Kalau salah bisa dimaafkan, kita bilang maaf. Yang enggak ya masukkan. Secara pribadi saya juga bukan manusia bersih. Cuman masalah pupuk dia, mohon maaf. Mungkin hari itu Pak Maungsong pun mungkin, kan saya tuduh contoh, karampel lagi gesek pupuk lobster, waduh itu udah polda. Bila tidak lu buat itu. La ilaha illallah waduh itu kayak gini. Kalau sudah ini, lah Maungsong mandikan bawah ini. Contoh karena ia sahabatku beri tak bawa mana. Kalau aku bilang nanti sama Camat, disinggung Camat. Lah karampel tuh di kesok.
Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Ini panitia orang itu ada dapat makan kan? Ulangan di P. Tak kenire. Nah, sekarang udahlah lurus-lurus saja semua. Walaupun bakal luruhnya tekuk manis. Ini betul. Artinya Pak, Bapak yang di depan ini manis dalam orang itulah. Tepuk tangan untuk Bapak Anda, Pak. Tadinya mohon maaf, ini masalah Polbangtan ini saya paham tadi. Polbangtan delot khususnya yang hadir, khususnya yang tidak hadir pun boleh. Kalau ada anak-anak kita yang tamat SMA, SMK karena kemampuan kita kurang, bisa kita rekomendasi kerjasama sama Polbangtan Medan, insya Allah bisa kita masukkan dengan ditanggung pemerintah beasiswa seluruh. Silakan. Kan itu Pak ya. Iseret anak ke sekolah pertanian. Kan itu Pak saya dapat nih. Kita rekomendasi. Mohon maaf, kami ada dapat 40 tuh. 40 alak jatahku mengke ke BD biayanya so ongkos BD aku mayal so hati ye sekolah baju mangan kosnya sudah disiapkan semua. Syarat si tamat SMA silakan siang hari pagi lapo berkumulu bercamat bermakmudiaman kasih kita daftar ke kan insyaallah kai ngembah baju menade seluruhnya mangan KIP dibayar dia kau disiapkan oleh pemerintah itu yang dimaksud Pak John K. Apa tentulah sudah betul karena pe ada nak sekolah ke kita terus lalu mah pupuk pe malah jagung pe nak mende ada kau disiapkan ke dia jadi mas sekedar pengumuman jadinya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penduduk pada bulan yang suci bulan yang penuh pengampunan kami nyatakan kami buka. Lebih dan kurang kumohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong panitia setelah narasumber nanti tolong kasih tuh hikmah sama siapa sambil berkenalan mereka ini. Coba kasih session 5-10 menit. Malah dapat nori dia. Satu, dua, tiga. Satu udah 1.000, 2.000, 3.000. Kali itu, kali bebas tuh. Jadi kita ngambil dari negara. Semangat gitu. Satu, Ini dua, Jakarta salon nih, laku pada. Udaranya lepas ke udara, H2S lepas ke udara. Tapi dia metanda di samping bisa merusak pernapasan, dia dalam volume yang banyak. Jadi mudah betul ya. Jadi metanda adalah gas yang bisa terbakar, mudah terbakar, bagai mancis. Jadi gas metan. Jadi gasnya sebabnya di kandang lembu, kandang kambing di luar rumah. Kalaupun tidak ada lokasi lain yang jauh, ya dibersihkan setiap hari supaya gas-gas ini tadi tidak terkumpul. Jadi kotoran sapi itu masih mengandung aduk enggak? Aduk ya ratu. Setelah aduk, ratu kan dia dihamparan pakai terpal. Terpal kira-kira ngatu wei buka balik-balik. Dia terakak ia hangat atau pesem, berarti proses sudah berlangsung. Bukai, coba kaki. Detong pesem, berarti peluang dia.